Halo semuanya, balik lagi dengan saya Muhammad Fajrin di channel YouTube Fajrin Baladewa Fit. Dan kali ini kita bakal bahas band atau musisi idola para personel Dewa 19. Dan dalam hal ini formasi Dewa 19 kali itu album Pandawa 5. Kita akan bahas band musisi atau idola para personel Dewa di formasi itu, yang dimana Wong Aksan yang menjadi drummernya di album tersebut. Dan adapun idola para personel Dewa 19 ini sangat berpengaruh dengan musik Dewa 19, bahkan hingga sekarang tentunya. Dan bagaimana, kita lanjut aja ya. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like dulu dan subscribe ya buat yang baru gabung di video saya. Atau bisa sekalian follow saya di Instagram ya, @fajrin_baladewa. Sebelum kita mulai beneran, kita opening dulu. Oke, yang pertama ya, Ahmad Dhani yang membawa musik Queen ke dalam Dewa 19. Dan udah terlihat jelas ya, kalau Dewa 19 itu awalnya mengadaptasi formasi Queen di awal-awal sebelum bergabungnya Ari Lasso di band Dewa 19. Dimana itu Dhani posisinya keyboard dan vokal, Andra pada gitar, Erwin pada bass, dan Wawan pada drum. Ya sama ya, nggak jauh beda sama Queen, berempat juga, Dewa juga berempat. Dan juga si Doi juga ini beneran mengaku kalau di beberapa video YouTube-nya, yaitu di Video Legend ya, channel YouTube-nya Dhani, kalau si Doi ini ngefans banget sama grup band Queen, terutama untuk lagu Bohemian Rhapsody. Si Doi ini ngefans banget sama lagu tersebut. Bahkan saking ngefansnya sama grup band ini, Ahmad Dhani mengaku menonton filmnya Queen itu ya sebanyak 4 kali, saking ngefansnya sama grup band ini. I also write songs. Lead singer just. Kemudian disusul lagu dengan lagunya I Want to Break Free ya, milik Queen, kemudian dinyanyikan ulang kembali oleh Dewa 19 dengan versi lebih fresh dan lebih ngerok tentunya. Sebagai contoh lain juga ada video klip Dewa 19 yaitu Laskar Cinta. Dan juga mengadaptasi beberapa shoot dan konsep yang ada di dalam video klip Queen yang berjudul Radio Gaga. Dan ada juga beberapa lagu Dewa 19 yang mengadaptasi musik Queen yang model suara yang kayak vokal grup gitu, dan suara-suara yang backing vokal ya. Tapi di musik Dewa 19 itu yang ngambil itu adalah backing vokal, bukan dari vokalis utama yaitu Once atau personel Dewa yang lainnya. Seperti Image Cinta, Kita Sedang Tidak Bercinta Lagi, Selamat Pagi, Dewa dan Si Mata Uang, Masihkah Ada, Format Masa Depan, Desi, dan masih banyak lagi. Ini rata-rata lagu-lagu yang hampir mengadaptasi lagu Queen itu ada di album pertama, kedua, ketiga ya. Lebih banyak pertama, kedua sih albumnya yang lebih mengadaptasi Queen ini. Oke, next ada si basis
pertama dari Dewa 19, yaitu Erwin Prasetya, atau lebih tepatnya almarhum Erwin Prasetya. Si doi ini mengidolakan band beraliran jazz asal Jepang, yaitu Cassiopeia. Sama juga dengan grup band Queen, Cassiopeia ini beranggotakan 4 personil juga mengusung musik jazz, namun ada nuansa rocknya terselip di dalam musik-musiknya. Bisa dibilang itu model musiknya fusion ya, sama seperti Dewa 19 kita masih bernama Downbeat. Downbeat juga itu aliran jazz. Makanya awal-awal itu yang sebenarnya mengusung jazz itu Erwin Prasetya yang mengadaptasi dari grup band asal Jepang ini. Cassiopeia ini kemudian terkenal akan permainan keyboard dan betutan bassnya yang menonjol. Itulah mungkin si doi suka dengan band ini karena bassnya cukup menonjol mungkin. Dan pengaruh band ini ternyata cukup kuat di kubu Dewa 19 karena adanya Cassiopeia ini. Para personel Dewa cukup mahir memainkan musik fusion yang mencampurkan musik jazz dan rock menjadi satu. Contoh di lagunya itu yang menggunakan aliran musik fusion rock jazz, yaitu Still I Am Sure We Love Again, 9 Hari dan Liberty, Restu Bumi, Aku di Sini Untukmu, dan masih banyak lagi. Ini masih dalam beberapa lagu yang ada di album Dewa 19 awal-awal ya. Sebagai contoh lain juga, Dewa mengusung aliran musik fusion karena bergabungnya Wong Aksan sebagai drummer. Sebagai pembuktian juga kalau aliran jazz yang dibawakan Aksan bisa bergabung dengan Dewa 19 yang kala itu mengutamakan format rock alternatif. Jadi contoh pengaruh Cassiopeia pada Dewa 19 ini yang dilakukan Erwin sangatlah kuat. Minimal lah sampai album Cintalah Cinta kalau nggak salah waktu itu. Next ada Andra Ramadan. Kalau dari Andra sendiri itu mungkin lebih mengadaptasi dari sosok gitaris idolanya ya, daripada sebuah band seperti Trevor Rabin dari grup band Yes, Eddie Van Halen, Brian May dari Queen. Jadi gitaris doang aja yang dia idolain, dia bawa ke musik Dewa, bukan dari sebuah band. Karena mungkin Erwin dan Dhani udah mengadaptasi band idola mereka, dan saatnya mungkin Andra mengadaptasi sosok gitaris idolanya doang. Jadi maunya si Andra ini itu di setiap lagu Dewa 19 part melodinya harus meninggalkan kesan. Gak mesti harus didengar aja dan harus dilewatin begitu aja. Harus meninggalkan kesan yang berlebih. Bukan cuma lagunya doang yang harus meninggalkan kesan, melodi gitarnya juga harus. Menurutnya Andra seperti itu. Seperti di lagu Kirana ya, mengadaptasi gitar dari Trevor Rabin kalau nggak salah. Cemburu ada mengadaptasi Eddie Van Halen, lagu Pupus ala-ala Brian May Queen ya kalau Pupus, dan ada lagu yang berjudul Satu juga yang melodi gitarnya itu sangat meninggalkan kesan, benar-benar meninggalkan kesan untuk kita para pendengar. Mungkin juga untuk para
penikmat gitar atau gitaris. Jamahlah rinduku. Next ada Wong Aksan, merupakan drummer kedua dari grup band Dewa 19. Tepatnya di album Pandawa 5, si doi ini bergabung dan boom, album keempat Dewa 19 ini meledak dan menjadi album terlaris pada saat itu. Dengan membawa gaya bermain ala-ala Genesis dan The Police, membuat Dewa makin hidup dan makin mengadaptasi musik fusion antara musik rock, alternatif, dan musik jazz seperti lagu Cindy, Bunga, Suara Alam, Selatan Jakarta, dan Aspirasi Putih. Kedua band ini ya, yang dimaksud Genesis dan The Police, cukup berpengaruh di musik Dewa 19, terutama pada ketukan drumnya. Pada saat itu Wong Aksan yang menjadi drummer yang sangat kental dengan musik jazznya. Sedangkan Dewa pada saat itu tengah mengusung konsep musik rock pada saat itu. Jadi sudah jelas musik Dewa saat itu di terutama album Pandawa 5 sudah mengusung musik fusion di lagu-lagu mereka tentunya. Just can't break. So get down here. Now listen to me. Oke, yang terakhir ada si vokalis ya, yaitu Ari Lasso. Meskipun karakter suara dari band ini beda banget dengan suaranya Ari Lasso, tapi rocknya dapat banget ya untuk album pertama hingga ketiga di Dewa 19. Yaps, grup band Kiss berhasil menginspirasi dan membentuk karakter Ari Lasso menjadi vokalis Dewa 19. Di segi rocknya, nada tingginya, dan semangatnya waktu itu benar-benar Kiss banget, terutama untuk album 1-2 ya. Dan ketara banget ya kalau musik Dewa 19 ini, terutama pada drumnya, vokal juga mencerminkan Kiss banget ya. Nggak tahu kenapa bisa secocok itu. Jadi sebelum menjadi vokalis Dewa 19, Ari Lasso juga pernah bergabung dalam grup band Los Angeles Band, yang dimana band tersebut akan menjadi cikal bakal dari grup band Boomerang. Yang kita tahu grup band Boomerang saat ini ya benar-benar legend juga, tapi untuk aliran rock murni. Jadi si doi hampir jadi vokalis grup band Boomerang, si Ari Lasso ini. Dan ditambah dengan kejeniusan Ahmad Dhani juga di Dewa 19. Kita balik lagi ya ke Dewa 19. Ketekunan Andra bermain gitar hingga katanya lebih dari 8 jam sehari si doi nguling-nguling gitar katanya. Kemudian ada batotan bass dari Erwin Prasetya yang sangat variatif, mencontoh musik Cassiopeia. Begitu juga dengan pukulan drum Aksan yang berhasil membawa Dewa 19 kala itu menjadi salah satu grup band dengan aliran fusion, rock, dan jazz. Dan tak lupa juga dengan lengkingan suara Ari Lasso yang
gila banget waktu itu. Tapi sayang, kemampuan Ari Lasso itu udah menurun semenjak lepas rekaman album keempat ya, yaitu Pandawa 5, karena udah salah jalan, udah masuk jurang hitam pada saat itu, dan suaranya, suara emasnya, suara tingginya berkurang akibat tahap pergaulannya itu. Oke, sampai di sini aja dulu pembahasan saya di video kali ini. Jangan lupa di like ya kalau udah nonton, dan di subscribe juga kalau yang belum, atau yang pengen lihat kesiaran saya atau yang pengen kenal lebih dekat saya, bisa follow saya di Instagram di @fajrin_baladewa. Oke, dan not to wonder, stay at home and sweat sitting. Bye bye.